Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Ratmana di Long Play Wusa. Oke teman-teman, balik lagi di channel kesayangan teman-teman ya. Ya, sudahkah tahun 2022 ini mengecewakan teman-teman ya? Karena saya tahu ya, karena kebanyakan penonton channel ini kan mantan pemain CTDT ya. Kemana ada SDF, tapi kita tidak akan ngomongin itu ya, walaupun pasti kayaknya sih banyak yang bagus-bagus ya. Tapi kita nggak akan ngomongin itu sesuai janji gue kemarin ya, dimana video ini gue akan ngomongin anime akhirnya ya. Pojok wibu kita di lontong kali ini ya, konten dari Lone Play Talking kali ini yaitu adalah yang bakal gue omongin adalah 5 anime terbaik yang gue ikutin di musim Fall 2021 ini ya. Jadi memang Fall 2021 ini jujur gue cukup banyak ngikutin ya. Kebangetan gabut ya, gue ngikutin 14 anime pak, astagfirullahaladzim ya. Sebelum ya yang nonton ini bilang saya gabut ya, nggak ada kerjaan ya, memang nggak ada kerjaan ya, makanya bisa nonton 14. Walaupun memang kalau nggak salah tuh 3 dari 14 itu ada yang gue drop ya, karena ya berbagai alasan. Ada ya karena udah nggak sanggup aja sih nontonnya, dari segi ya emang udah nggak selera gitu ya dengan animenya. Jadi kita akan ngomongin 5 anime dari 14 anime yang gue ikutin. Ada 5 anime yang menurut gue terbaik di musim Fall 2021 ini. Jadi kita akan langsung saja bahas, kita urutin dari 5 sampai yang terbaik yang pertama. Jadi kita akan langsung saja urutkan ya. Jadi kita langsung saja ke list, langsung saja mulu ngomong. Lagi-lagi tanpa catatan ini teman-teman ya, karena gue pas banget lagi abis nontonin timnas ya. Jadi gue belum sempat nyatat, gue cuma nginget oh ini ya 5 ini gue udah urutin ya. Jadi tinggal ngomong improvisasi aja. Jadi kita akan langsung aja ke peringkat kelimanya. 見えるはずのないものが見えたとき、あなたならどうしますか? Oke, di peringkat kelima dari anime yang gue ikutin ya di Fall 2021 ini, dan menurut gue yang terbaik ada di urutan kelima ada Mieruko-chan. Gila, Mieruko-chan gak tuh? Ya, ini menurut gue terbaik dari si Olia ya. Bagi teman-teman yang nggak tahu, ini adalah anime fanservice berkedok horor ya, karena horornya itu sebenarnya nggak horor banget gitu, malah lebih ke pamer paha ya, pamer betis ya kan, pamer fanservice yang teman-teman, atau fetish yang teman-teman senengi gitu ya. Aduh, sebenarnya kenapa gue kok anime begini malah gue jadi yang terbaik ya, karena memang beberapa anime yang di bawah yang lainnya juga memang kurang itu menurut gue di musim ini ya. Tapi menurut gue salah satu alasan gue menobatkan ini jadi salah satu dari 5 anime terbaik di musim kemarin, dan juga yang sampai bisa gue tamatin adalah faktor satu, Sora Amamiya. Udah itu doang. Ya, Sora Amamiya ya, seiyunya atau voice actor dari si Miko ini benar-benar adalah alasan terbesar gue untuk nonton ini ya. Karena menurut gue anime ini tuh benar-benar sukses mengeksploitasi Sora Amamiya dengan sangat amat baik ya. Dimulai dari yang ngisi suara Mikonya, yang ngisi lagu openingnya, lagu endingnya, benar-benar kita sebagai istilahnya gue sebagai salah satu fans Sora Amamiya ya kan, ya Sora Amamiya ya, bukan Sora yang lain gitu ya kan. Aduh ya. Tapi maksud gue sebagai fans dari seiyuu sang Sora Amamiya ya, merasa hasratnya itu terpenuhi ya. Gue bisa selalu dengerin lagu openingnya ya, gue senang banget ya lagu openingnya dengan suara khasnya Neng Sora ini ya. Aduh, suara lagu endingnya dan juga ya voice actingnya gitu bagus gitu ya. Walaupun dari segi cerita menurut gue ya emang biasa aja, dan emang ini menurut gue anime yang fan service banget sih ya kan. Ada horornya mana gitu ya kan, walaupun ada sisi yang beberapa bagian yang bikin gue ngefeel, dimana tentang kisah bapaknya, terus kisah tentang waktu pas nganin kucing kalau nggak salah ya. Dan memang pas yang tentang kucing itu bakal dibahas sampai terakhir kayaknya ya. Aduh ya, banyak yang bisa bagian-bagian yang bisa membuat kita ngefeel ya, walaupun memang ya ceritanya sendiri lumayan ya, begitulah ya. Tapi menurut gue itu adalah salah satu dari 5 anime terbaik yang gue ikutin musim kemarin ya. Jadi kita akan langsung saja ke peringkat keempatnya, yaitu peringkat keempatnya 新感覚ホラーコメディ。Peringkat keempatnya ada Kyuketsu Sugushinu apa ya kalau nggak salah. Aduh, gue malu bego banget ya, gue bikin video gini malah nggak pakai catatan, tolol banget ya. Gue apal ya, cuman ya apal nama-nama dikit-dikit ya. Pokoknya intinya Kyuketsu Sugushinu, atau intinya
Vampires Dies No Time kalau nggak salah ya bahasa Inggrisnya ya. Itu menurut gue itu peringkat keempat ya, salah satu anime terbaik musim ini ya. Memang itu anime bergenre komedi, pure tolol-tololan doang yang menceritakan seorang tadi si Miruko-chan nggak gue ceritain ya sedikit ya yang intinya sinopsis dari anime ini adalah dimana seorang pemburu vampir tiba-tiba tinggal bersama vampir itu sendiri, yang vampir itu memelihara armadillo ya. Armadillo nih vampir, pemburu vampir ya. Ini armadillo ya. Ini bagaimana ceritanya ya? Ada bagaimana menarik benang garis merahnya antara vampir dan armadillo. Tapi menurut gue itu yang bikin lucu karena memang karakter armadillonya ini si John ini malah menurut gue yang istilahnya yang bikin gue tunggu-tunggu gitu setiap nonton anime ini gitu ya. Pure komedi, walaupun memang komedinya jokesnya masih hit and miss ya, sering ya. Kadang-kadang gue mikir sering, ya Allah begini banget gitu ya kan. Tapi kadang-kadang memang lucu ya, karena memang ini cuma buat lucu-lucuan aja gitu ya. Dari segi cerita ya ini benar-benar ya slice of life kehidupan vampir dan pemburu vampir yang tinggal bareng gitu ya kan. Jadi benar-benar tolol-tololan gitu ya. Jadi menurut gue ini, apalagi gue sebagai orang yang demen genre komedi ya gue cukup terhibur karena memang musim kemarin tuh genre komedi kurang kayaknya kurang baik gitu ya. Jadi menurut gue ini adalah genre komedi, pure komedi terbaik di musim ini. Kyuketsu Sugushinu lah pokoknya ya, Vampires Die No Time pokoknya lah ya. Jadi kita akan langsung ke list selanjutnya ya. Komi-san wa utsukushi. Nanka mo mabushii. Komi-san. Lalu di list ketiga, di peringkat ketiga ini adalah tentu saja ya, Neng Komi tidak bisa berkomunikasi ya. Komi can communicate ya. Komi aduh kan harusnya gue pakai catatan gitu. Besok gue pakai catatan. Nah, pokoknya itulah, Neng Komi tidak bisa berkomunikasi. Ada di Netflix kalau nggak salah ya, walaupun memang di Netflix tuh sempat banyak yang protes, sampai sekarang masih protes ya. Gue soalnya nggak nonton di Netflix ya, karena kan anime ini kan menceritakan tentang seorang wanita yang nauzubillah ya, summa nauzubillah, masya Allah menawannya, cantik rupawan menawan ya, sebuah privilege ya kan sebenarnya ini anime ya kan, yang kesulitan untuk berkomunikasi ya. Jadi dia cuma diem doang. Jadi dialognya cuma ya gitu-gitu doang. Gitu-gitu doang. Anda tidak bisa mengharapkan suara Neng Komi di anime ini, tapi memang justru karena suaranya jarang keluar, jadi kita bikin penasaran gitu. Dan memang ceritanya juga lumayan lucu ya, dan ya komedinya sebenarnya lebih bagus ini daripada Kyuketsu Sugushinu. Tapi kan ini kan menurut gua ya ini lebih ke sisi sekolahnya, dan komedinya juga bagus sih. Slice of life, dan menceritakan gimana cara Neng Komi ini pengen punya 100 teman ya, dan bisa berkomunikasi selayaknya manusia pada umumnya, walaupun memang tidak ada manusia pada umumnya gitu ya. Komunikasi dia supaya kertas, dan keluarganya juga kita lihat seperti itu, maknya seperti itu, bapaknya seperti itu ya. Tapi menurut gue ini anime yang sangat amat baik ya, karena dengan visual yang sangat amat bagus ya, grafis yang sangat amat bagus, cerita yang memang enak untuk dinikmati ya. Dan gue sangat amat seneng dengan lagu openingnya ya, lagu openingnya yang gitu. Aduh, apa ya kalau ngomong kayak gitu, bukan video klip ya, PV ya, apa ya, pokoknya video dia pas openingnya tuh bagus gitu. Apa ya, kayak gayanya tuh bagus gitu ya. Pokoknya style dari openingnya tuh bagus, bukan lagunya doang, tapi video pas openingnya tuh bagus ya. Dan juga lagu endingnya juga bagus. Aduh ya, jadi menurut gue ini salah satu anime terbaik, dan memang udah ditunggu-tunggu oleh orang yang baca manga ya. Jadi memang bagi gue itu adaptasi yang cukup baik. Tapi apakah teman-teman yang baca manganya itu adalah adaptasi yang cukup baik? Tapi menurut gue sih adaptasi yang cukup baik, walaupun memang ya tadi gue baru ingat, gue kan tadi mau ngejelasin kenapa Netflix banyak yang protes gitu-gitu, karena kan si Neng Kominya ini kan ngomong pakai kertas ya, atau kalau dia nulis di papan tulis atau pakai kertas ya, pakai tulisan Jepang. Sedangkan ya subtitle Netflix itu kan emang males-malesan ya kan, jadi dia nggak subtitlein tuh tulisan-tulisan Neng Komi itu kalau nggak salah kan ya. Yang di papan tulis nggak diterjemahin, yang di kertas nggak diterjemahin, jadi kan kita kagak tahu dia ngomong apa. Lu kata kita wibu semua yang bisa bahasa huruf kanji, huruf hiragana, katakana ya kan, si tolol Netflix ya gitu ya. Nah gue nggak tahu nih sekarang dia udah bener apa enggak, apa masih kayak gitu juga. Kalau masih kayak gitu sih nggak layak tonton sih di Netflix sih, karena kan ya Komi ngomongnya dari situ ya, kita bisa gimana cara taunya gitu kan. Aduh ya, tapi menurut gue itu bagus sih, itu peringkat ketiga menurut gue. Dan memang itu menurut gue emang bagus sih. Gap antara peringkat 3 dan peringkat 4 sebenarnya jauh, karena memang
dari Komi ini gue udah tunggu, enggak sih semuanya dari peringkat 5 tuh emang gue selalu tunggu-tunggu tiap minggunya sih ya, tapi itu ya itu ketiga Komi kan Communicate ya kan. Jadi kita langsung aja ke list selanjutnya. Ya, list kedua yaitu adalah salah satu anime yang musim lalu ya. 2 musim lalu apa 3 musim lalu tuh ada part satunya, itu adalah Mushoku Tensei ya. Reinkarnasi seorang pengangguran yang mesum ya kan. Ya, Mushoku Tensei part 2. Istilahnya part 2 apa season 2 sih hitungannya, tapi kayak part 2 sih ya. Ya pokoknya itulah ya. Jadi di part 2 ini kita disuguhkan dengan cerita yang lebih bukan mengocok ya, mengaduk sanubari hati kita ya, dibikin kita tuh perasaan kita tuh bergejolak gitu karena melihat ya akhirnya kita bisa tahu nasib keluarga Rudy setelah bencana besar itu seperti apa ya kan. Dan juga memang gue demen banget dari dulu, gue demen banget anime ini adalah ya pace ceritanya tuh lambat gitu, tapi ya maksudnya dia nggak ngeras gitu, nggak ngeras itu, lambat enak gitu, lambat tapi tetap tujuannya ya ceritanya tuh tetap nyampe gitu. Jadi nggak buru-buru banget, padahal dia cuma satu part tuh 11 episode doang, tapi menurut gue itu pace yang sangat amat bagus ya. Kecepatan ceritanya pokoknya pace cerita tuh lambat tapi yang menurut gue malah filler tuh dapat gitu. Jadi kita tuh ngerasa kayak ya kita bisa istilahnya bisa masuk ke dalam dunia itu, kita bisa merasakan perkembangan development karakter dari Rudy, dari Eris di part kedua ini, Eris, Ruijerd, bapaknya Rudy siapa namanya? Legolas kali lah ya. Siapa sih bapaknya Rudy? Paul ya. Mang Paul ya kan. Itu bagus sih di part kedua, di mana kalau part pertama kan benar-benar masa kecilnya Rudy ya. Dan ini part kedua ini adalah kisah perjalanan Rudy untuk mengantar Eris ke kerajaannya yang ternyata banyak lika-liku dan banyak banyak lika-liku sih. Dan gue berharap semoga bedanya adegan ho-ho-hehe-nya ya ada kali lah ya, tapi nggak usah lah ya. Itu menurut gue udah bagus sih porsinya, bagus sih bener. Ini cerita yang benar-benar rich story ya rich story yang benar-benar lu kalau misalnya lu ngarepin gelut-gelut doang di sini ya susah, tapi kalau mengharapkan cerita yang bagus dan tidak terburu-buru, ini bagus sih, ini bagus. Gue berharap selalu diadaptasi sampai tamat sih, karena memang adaptasinya dari studionya sendiri sih, kok siapa nama studio gue nggak salah lupa gue lupa gitu, pokoknya bagus lah. Dia mengadaptasi dengan sangat amat baik menurut gua ya. Jadi Mushoku Tensei itu wajib banget ya. Dan bahkan menurut gue itu peringkat 1. Tapi kenapa nggak gue jadikan peringkat 1? Karena peringkat 1 ini harus kita berikan apresiasi lebih. Jadi siapa peringkat 1 anime terbaik Val 2021 yang Ratmana ikuti ya? Ya itu adalah tidak lain dan tidak bukan. Nanda omae wa? Kuchi ga kikenai no ka? Moshikashite mimi mo kikoe nai no ka? Tidak lain dan tidak bukan adalah Osama Ranking. Gila, the best ya. Applause gue buat anime itu karena gimana ya. Anime menurut gue underrated sih. Nggak tahu sih sekarang udah masih underrated apa udah banyak yang nontonin, tapi menurut gue pada saat pertama kali keluar, apalagi kalau teman-teman ngeliat grafisnya, ini nggak ada bagus-bagusnya gitu. Bukan nggak ada bagus-bagusnya, dikira kartun anak kecil, anime anak kecil gitu. Karena grafisnya memang sangat colorful dan dengan art style-nya memang anak kecil sekali ya. Tapi ternyata kita tertipu karena memang premis story yang disuguhkan tuh cukup dalam, cukup apa ya, gue nggak bisa bilang dark juga sih, karena memang ujung-ujungnya fun juga, nggak terlalu dark gitu, tapi maksud gue dalam gitu. Kita disuguhkan oleh politik kerajaan di sini, oleh perjuangan anak kalau itu disabilitas ya, pokoknya kan dia kan si pemeran utamanya si Boji ini kan nggak bisa ngomong kan ya, dan itu kita disuguhi oleh betapa struggle Boji tapi dia nggak menyerah gitu. Jadi politik, terus kasih sayang, terus makna dari kekuatan itu sendiri, dan juga persekutuan dengan setan ya. Kalau Anda teman-teman tahu ya maksud saya apa ya, makanya pasti Anda teman-teman tahu kalau nonton ya, persekutuan setan, pesugihan ya. Dan menurut gue anime ini benar-benar mengejutkan gue ya, karena awalnya tuh gue pada saat keluar gue nggak ada niatan nonton sama sekali gitu, tapi akhirnya pas gue liat orang-orang bilang katanya lumayan bagus, akhirnya gue tonton. Pada saat itu waktu itu udah keluar 2 episode apa masih 1 episode, pokoknya pas awal-awal gue pas dia keluar gue nggak langsung ambil gitu, nggak langsung tonton, tapi pas gue tonton pak ya di episode pas kayaknya pas
awal episode kedua keluar tuh gue baru nonton tuh. Gue baru ngikutin dan ternyata bagus anjir. Itu menurut gue kenapa anime ini ada di atas Mushoku Tensei, walaupun memang sama-sama bagus ya kan, tapi ini underrated, makanya gue apresiasi dengan ini masuk ke list peringkat pertama di anime musim fall kali ini. Memang ya Boji, tolong ya Boji ya, aduh Boji Ratu Healing, namanya Healing ya, Healing Queen ya, Healing pokoknya yang aduh banyak, pokoknya cukup banyak plot twist dari karakter-karakter di Osama Ranking ini yang benar-benar membuat kita betah nontonnya gitu. Dan kepolosan, bahasa Inggris apa itu ya, yang biar kerenan dikit gitu ya, pokoknya ya segala yang baik-baik dan segala yang segala yang baik-baik ada ya di anime ini. Jokes, komedi yang baik, cerita yang baik, dan juga premis yang sangat amat baik ya menurut gua ya. Walaupun memang mungkin cukup generik, tapi gue nggak tahu pakai generik apa. Dan kalau nggak salah dijatakan 23 episode, jadi masih lanjut nih. Sedangkan di 4 anime yang sebelumnya gue sebutin itu udah kelar kan di akhir musim ini. Nah, si Osama Ranking ini masih lanjut ya. Jadi gue berharap semoga episode selanjutnya makin seru ya, karena memang ini anime yang sangat amat gue tunggu setiap minggunya. Jadi semoga ya Boji mendapatkan kebahagiaannya. Udah itu aja, Boji dan Kage tolong ya. Aduh gitu, Kage cukup dark sih masa lalunya ya, memang cakep Osama Ranking ya. Jadi itu adalah 5 list anime terbaik fall 2021 versi gue yang gue ikutin ya, karena gue gak ngikutin semuanya dong. 14 aja gue udah puyeng gitu mengatur waktunya gitu ya. Aduh ya, jadi menurut gue itu 5 anime terbaik menurut gue ya. Apakah teman-teman punya list sendiri di anime musim kemarin ya? Siapa tahu teman-teman punya list sendiri, tinggal tulis kolom komentar aja teman-teman. Ini yang lebih baik bang, atau siapa tahu ada yang gak gue ikutin ya, karena enggak sih, 14 banyak sih, tapi memang banyak yang gak gue ikutin. 14 tapi banyak sih pak. Dari anime-anime yang gak jelas yang akhirnya gue drop sampai yang sebagus-bagus tadi tuh ya banyak sih ya. Gue udah gak sanggup nonton semusim 20 anime gitu. Udah tua, ini aja udah kebanyakan gitu. Jadi menurut gue itu anime terbaik musim ini. Jadi seperti itu adalah konten lontong kali ini ya. Ya gue bakal ngomongin anime lagi kayaknya pada saat anime musim winter ya kelar ya, kayak sama kayak gini bikin list kayak gini. Atau misalnya kalau ada yang lagi digibahin kan, kayak AOT kan bakal keluar winter kan ya, siapa tahu kan digibahin lagi kan ya. Kayaknya sih bakal digibahin lagi sih, karena memang ini kan final seasonnya kan ya. Jadi kayaknya kita lihat saja apakah gue bakal bikin video itu. Tapi kayaknya kalau bikin video Tinos, bikin video nggak ya, aduh bikin sih kayaknya, semoga ya. Aduh, kalau bagian nanyain bang SDF ngepull apa enggak, astagfirullahaladzim ya, saya hanya bilang astagfirullahaladzim saja ya. Aduh, jadi sampai di sini dulu teman-teman video kita kali ini. Kalau semoga teman-teman suka video kali ini ya, karena ini pojok wibu dari lontong kali ini. Jadi semoga teman-teman suka. Jadi kalau teman-teman suka video kali ini jangan lupa like, comment, and subscribe seperti biasa. Dan juga kalau teman-teman pengen nyawer donasi menafkahi channel ini silakan ya. Link nyawer ada kolom deskripsi atau ada di barcode di gua, atau di sini apa sini gua nggak tahu ya. Jadi sampai jumpa di video long play selanjutnya. Goodbye, my soldier. Wusa.